Jadi baik, selamat malam dan salam buat kita semua. Salam jumpa di rumah tangga ini yang telah mempersiapkan tempat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pemuda pada malam hari ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia, dan seterusnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saya mohon kesediaan Ibu dari Kerohanian untuk memimpin kita dalam doa firman, sekalian doa pembukaan. Bapa yang tersembahyang dalam nama Kristus, pada malam yang indah Tuhan, kami akan datang menghadiri hidupmu, meramaikan segala hidupku dan nikmat terima kasih. Di mana Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan menjalani hidup kami. Kami masih menikmati ya Bapa dan Saudara, terima kasih. Mari Tuhan telah mengutuskan kami anak-anak muda memuji mengucapkan nama Bapa. Ya Bapa dan Saudara, sebelum kami merenungkan Tuhan, kami berdoa buat Bapak pelayan yang akan bawa pelayanan Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu ya Bapa. Sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Ya Bapa dan Saudara, Tuhan yang akan mendengar terima kebenaran Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala penggoda, yang akan menggoda mematikan konsentrasi kami seorang yang baik. Biarlah hati dan pikiran kami menjadi betul terpusat menerima kebenaran. Ya Bapa dan Saudara, berfirmanlah kepada kami serahkan semua anak-anak yang inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Kristus, naikkan doa ini kepada Amin. Terima kasih. Mungkin saya berdiri saja. Jadi baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini yang menjadi nats pembimbing bagi kita terambil dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing ini akan mengantarkan kita untuk kita membahas sebentar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi kita yang mempunyai Alkitab, kita akan membaca secara bergiliran. Saya akan membaca ayat yang pertama dan saudara akan membaca ayat yang berikutnya. Pengujian dan pencobaan. Pasal 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Apabila orang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak akan dicobai oleh yang jahat. Dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Setelah Ibrahim. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi baik, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin kita dengarkan puji-pujian solo dari saudara Adrianus. Lagu kenal dalam masa hidupku, kepadamu serahkan hidupku. Bersenang dalam masa hidupku, hanya namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku
tersesat di perjalanan. Aku bersenang dalam masa hidupku, hanya namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Jadi baik, terima kasih atas puji-pujiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman yang kita baca pada malam hari ini, saya ambil tema tahan uji. Jadi temanya tahan uji. Semua orang pasti mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Pemicunya adalah keinginannya sendiri. Itu ada di ayat 14 dan 15 tadi. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila itu sudah matang, ia melahirkan maut. Arti pencobaan tidak harus berujung pada dosa, karena ada cobaan yang berujung pada mahkota kehidupan. Itu di ayat yang ke-12 tadi. Ini terjadi jika orang bertahan dan menolak daya tarik kejahatan mahkota kehidupan yang diberikan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut setia mengasihi Allah. Allah tidak pernah mencobai seorang pun. Itu di ayat 13. Ya saudara-saudara, ketika kita mengalami pencobaan, janganlah sekali-kali kita mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Kenapa saya bawa firman ini? Karena sering kita menemui di dalam pergaulan kita, ketika kita mengalami pencobaan, pasti orang bilang, "Wah, kasihan, ini cobaan dari Tuhan, mungkin Tuhan uji iman." Sebenarnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri yang dipikat oleh iblis. Jadi iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika dia melihat kita dalam keadaan lemah, maka dia akan masuk dan merasuk kita punya diri, sehingga kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tahan uji dalam pencobaan menjadi kunci sukses dalam mengarungi kehidupan iman Kristen. Alkitab mengisahkan berbagai teladan dari para tokoh iman. Yesus sendiri memperlihatkan ketahanannya dalam ujian
setelah ia menyelesaikan masa 40 hari puasa. Pimpinan Roh Kudus dalam diri Tuhan juga memberi kesaksian bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam hidupnya. Itu nanti saudara baca saja di Lukas pasal 4. Nanti kalau pulang di rumah, baca saja nanti di situ. Itu salah satu contoh ketahanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikut sebagai tokoh yang tahan uji itu di Ayub yang kita baca tadi. Ayub pasal 1 nanti baca saja kalau mau pelajari di situ. Roh Kudus memampukan orang Kristen untuk mengenali kuat kuasanya melalui ketahanan di dalam pencobaan. Tahan uji membuktikan bahwa orang Kristen menggunakan sepenuhnya perlengkapan senjata rohani. Itu nanti ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 untuk senjata rohani. Nanti pelajari sendiri di rumah. Jadi untuk membantu kita, untuk kita mendapat kekuatan itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di diri kita masing-masing, yang Tuhan telah berikan kepada kita orang Kristen. Itulah yang harus kita gunakan untuk kita melawan pencobaan. Gunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah, setiap kali menang, maka layaklah orang Kristen disebut berbahagia. Nilai moral yang tinggi dalam ketaatan membuat hidup menjadi berhasil. Jadi kalau kita menang di dalam pencobaan, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Orang Kristen perlu serius memperhatikan kondisi tahan uji, karena Allah memang menginginkan kita menjadi tahan uji. Dia bukan hanya mengizinkan adanya pencobaan, tetapi juga membimbing kita untuk lulus dari pencobaan. Jadi Tuhan hanya mengizinkan. Kalau dilihat dari kisah Ayub, ketika iblis mengelilingi bumi, dia melihat Ayub bahwa Ayub ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan, maka dia meminta Tuhan. Dia memberitahukan kepada Tuhan, karena engkau memberikan segalanya kepada Ayub, pantas saja Ayub tidak mengutuki engkau. Pantas saja Ayub selalu mengikuti engkau dan menyembah engkau. Karena iblis tahu kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita lemah, dia akan masuk. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan firman Tuhan, pasti pencobaan tidak akan mampu melawan kita, melawan kekuatan kita. Kan kita memakai firman Tuhan. Maka bagaimanapun bentuk dan sifatnya, asal kita punya semangat untuk tahan uji. Jadi tahan uji itu saudara-saudara, itu berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Dorongan dari diri kita sendiri. Kalaupun kita dengar firman, tapi kita tidak ada dorongan di dalam diri kita, maka kita tidak akan melakukan dalam kehidupan kita. Jadi percuma firman yang kita dengar tanpa kita melakukan. Maka meskipun di sekitar kita banyak yang kalah dalam pencobaan, kita tidak akan menjadi sama seperti mereka. Lihat terus pada mahkota kehidupan yang Allah janjikan. Itu akan membuat kita terus memiliki semangat juang untuk mengalahkan pencobaan. Jadi maksudnya saudara-saudara, ketika di sekeliling kita banyak yang dicobai, tetapi ketika dia dicobai, dia bukan larinya kepada Tuhan, dia malah larinya ke tempat lain. Kita jangan mengikuti dia, tetapi bagaimana kita membuat diri kita sendiri untuk tahan uji. Wah, kenapa dia melakukan itu? Padahal dia sama orang Kristen dengan saya. Kenapa dia baik-baik saja di hidup? Sedangkan saya hanya hidup susah saja terus. Nah, bukan berarti kalau kita mengikuti Tuhan, kita hidup susah terus. Tidak. Memang pencobaan akan semakin dekat dengan kita ketika kita mendekati Tuhan. Dia akan mencoba kita di satu hal.
Tidak lolos di situ, dia coba lagi di lain hal. Tidak lolos lagi, dia cari kita punya kelemahan, dia akan masuk di situ. Nah itulah saudara-saudara, kita harus bagaimana kita menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga dialah yang akan menolong kita untuk menjadi kuat. Nah, ketika pencobaan datang, cari firman Tuhan untuk melawan pencobaan itu. Jadi kita lihat terus mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan di ayat yang pertama tadi, di ayat 12. Ketika kita tahan uji, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Maka kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan masuk surga. Suatu kesaksian yang terakhir untuk menutup ibadah kita. Kenapa saya angkat firman Tuhan ini? Karena saya juga mengalami banyak cobaan. Contoh yang dilihat, misalnya rumah rusak. Kedua, anak lahir dalam keadaan dan seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwa cobaan itu datang dari Tuhan. Mungkin dia menguji iman saudara, dia bilang sama saya. Ternyata cobaan itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Cobaan itu dari diri kita. Yang dipikat oleh iblis. Nanti iblis datang mencobai kita. Ketika kita kalah, Tuhan tidak akan memberikan mahkota kehidupan buat kita. Kita akan selalu masuk di dalam lingkarannya iblis. Maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan firman serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sekian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Amin buat kita semua. Untuk mengaminkan firman Tuhan, berikut dilanjutkan vokal group dari Bapak Risti dengan Mbu Reno untuk menyampaikan puji-pujian. Sambil kita memberikan persembahan kita. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu. Ku perlukan jamahan-Mu, Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku, Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku, Tuhan, dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, dan firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku.
Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, dan firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Semangat. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan Engkau ya Tuhan, Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu melindungi, menyertai dan mendampingi hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, pemuda pendiri GKS Jemaat Gereja Keluarga, bersama dengan pemuda-pemudi Jemaat Langsung tersebut, telah bersama-sama di tempat ini, di mana kami telah melakukan kebaktian pemahaman Alkitab yang sudah kami jalani secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu kami yakin dan percaya. Bukan karena kemampuan atau kesalahan kami sebagai umat manusia, tetapi kami semata-mata kami percaya bahwa semuanya ini kebaktian ini boleh berjalan dengan baik oleh karena kemurahan dan kasih. Bapa kami dalam surga, biarlah firman yang kami sudah dengar bersama yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh bertumbuh dan berkembang. Ini pertumbuhan iman warga jemaat beristimewa bagi pemuda di mana Tuhan telah memberi nasihat bagi kami, agar kami boleh bertahan dalam ujian apapun yang akan merongrong iman kami, jika kami sungguh sadar bahwa ketika kami hidup dalam dunia ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang menjadi pencobaan, penggoda yang akan merongrong akan iman dan keyakinan kami di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini boleh berbuah dan bertumbuh. Kami boleh menggunakan kekuatan dan kemampuan kami sebagai manusia ya Tuhan. Tentunya semuanya akan sia-sia. Karena itu ya Allah, pada kesempatan yang datang menerangkan dan kesempatan, Tuhan tolonglah kami. Tolonglah pemuda-pemudi GKS Komanda dengan
agar kami boleh bertahan di dalam ujian apapun yang datang dalam. Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa sebagai manusia, kami sebagai pemuda dan pemudi, ada dosa-dosa yang kami tidak bisa untuk melanggar ya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Allah, kami selalu melarikan tanggung jawab kami, di mana ada dosa keinginan mata yang sering kami lihat dengan keindahan dunia ini, dengan cara kami melakukan sesuatu, mengambil tindakan dan sikap yang jauh oleh Tuhan. Karena itu ya Allah, kami mohon kepada Tuhan, diamkanlah rohmu yang kudus di dalam batin kami masing-masing, bersinar di tengah-tengah pemuda-pemudi PGS Polandia. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh bertahan di dalam percobaan apapun. Sehingga di dalam kehidupan kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu siap untuk menolong dan membantu. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa juga khususnya bagi hamba Tuhan yang melayani kami pada malam hari ini, Bapak Penatua yang sudah diterima. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat surgawi, tetap mendampingi dan memberkati, sehingga apapun yang menjadi pergumulan dalam rumah tangganya ya Tuhan, boleh Tuhan penuhi segala kebutuhan hidupnya sesuai dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah. Apapun yang menjadi pergumulan ya Tuhan, lepaskanlah dia, sehingga dengan demikian ya Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan boleh dia laksanakan dengan baik sesuai dengan hikmat yang Tuhan sudah kepada. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami tidak pernah bosan untuk mendoakan bagi pemuda-pemudi PGS Polandia. Tuhan berikanlah roh hikmat bagi mereka, agar mereka berantusias untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan apapun di dalam kegiatan rohani kita. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka mempunyai gairah dan semangat untuk mengabdi Engkau di dalam situasi apapun. Karena itulah ya Tuhan yang menjadi pedoman sehingga kami boleh mampu untuk bertahan dalam ujian apapun. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, di tengah kebaktian kami pada malam hari ini, ada persembahan syukur yang kami berikan di hadapan. Tuhan tahu bahwa persembahan ini sekali nilainya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, terimalah persembahan kami ya Tuhan, terimalah hidup kami. Ajarlah kami, agar kami selalu tahu untuk memberi di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan berkat itulah kami mengambil sebagian untuk mempersembahkan. Bapa kami dalam surga, setelah kebaktian ini sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat. Tuntutan sertailah kami di perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing, dengan penuh sukacita damai sejahtera. Juga saudara-saudara kami yang kami tinggalkan di tempat ini, dan Tuhan tetap tinggal bersama dengan mereka, dan tetap menuntun menyertai kehidupan mereka. Bapa kami dalam surga, ketika kami tiba di rumah tangga kami masing-masing, kami akan membagi berbaring di atas baringan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi atas diri kami masing-masing ya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, jaga lindungilah kami, berlindungilah kami ya Tuhan dengan sayap kami. Sehingga dengan jika Tuhan berkehendak, kami boleh bangun dari pagi dengan tubuh yang segar dan sehat. Jadi kami boleh mampu untuk melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami sesuai dengan tugas yang Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kebaktian pemuda ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan. Pekan dalam surga itu atas permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin.
Jadi baik, terima kasih Bapak Penanggung sudah mendoakan kita semua. Untuk menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439. 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dan seterusnya. Bila Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih, sekian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan shalom buat kita semua.